Kita akan terhubung dengan yang Bapak Sulistyo di sana. Selamat pagi Pak Sulistyo. Iya, selamat pagi. Ya, Pak, bagaimana informasi yang bisa disampaikan dari Basarnas sendiri? Oke, yang pertama sama saya ikut menghimbau lah ya, sama-sama Pak Gubernur tadi juga, Satgas juga semuanya. Yang penting bagi masyarakat satu tidak panik. Ini tidak menimbulkan tsunami itu dengan perkiraan dari BMKG. Sehingga yang diantisipasi itu adalah adanya gempa susulan. Nah, kalau ada gempa susulan, tidak perlu panik, masyarakat menuju kepada area terbuka yang aman. Baik Pak, tapi informasi dari BMKG yang kami dapatkan memang tadi sudah tidak ada lagi gempa susulan. Lalu apakah memang sejauh ini ada informasi gempa susulan yang akan terjadi? Bukan informasi, tapi antisipasinya. Baik, antisipasi apa yang dilakukan Pak? Ya, sekarang ini yang kita lakukan adalah sudah masuk pada posisi tanggap darurat. Ya. Tanggap darurat itu unsur SAR gabungan tergabung dalam klaster SAR itu membantu insiden commander dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Aceh untuk melakukan tugas utamanya adalah evakuasi masyarakat yang terdampak atau mungkin terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Iya, tadi kita mendapat informasi ada warga yang memang masih tertimpa reruntuhan yang luka dan juga meninggal dunia. Lalu apa nih langkah selanjutnya Pak untuk para korban ini? Oke, kalau klaster SAR tugas pokoknya adalah evakuasi, ya, searching, kemudian menempatkan pada posisi yang terpisah. Nah, untuk tugas-tugas yang lain itu adalah tugas antar kelembagaan. Ada yang katanya bantuan hujan, tapi untuk klaster SAR tugas utamanya adalah cari kemudian mengamankan masyarakat bagian pada kebutuhan. Untuk Basarnas kita sudah geser dari kita sekarang ini jadi posisi. Ya, kemudian dari Jakarta persiapan ini kita geser satu lagi heli. Ya, 2 heli Basarnas di sana bisa membantu tugas-tugas utamanya evakuasi. Bisa juga nanti kalau misalnya bantuan itu tidak bisa melewati jalur darat sekitar kita. Iya Pak, tadi kita mendapatkan informasi jika para korban ini dievakuasi ke beberapa rumah sakit dan juga puskesmas. Daerah mana saja di bawah Pak? Karena di PD Jaya sendiri kita ketahui juga rumah sakit mengalami kerusakan. Halo? Iya Pak Sulistyo, kemana saja ini para korban dievakuasi Pak? Mungkin ke rumah sakit daerah lain karena kita ketahui di daerah PD Jaya sendiri terjadi kerusakan di sana. Ya, jadi begini, tugasnya klaster SAR itu menyelamatkan, mencari, mengevakuasi yang terjebak kemudian dibawa ke tempat yang aman. Setelah di tempat yang aman, penanganan sampai ke rumah sakit, kesehatan, sosial itu adalah tugas klaster yang lain. Nah, kalau ingin mencari informasi yang ini, dalam misalnya ke BNPB, bisa mendapatkan info dari sana, jumlah korbannya berapa, di rumah sakit berapa, itu adalah info bisa langsung ke pemerintah daerah atau ke BNPB. Baik Pak, ini hambatan apa yang mungkin sampai saat ini dihadapi untuk melakukan evakuasi? Ya, dalam konteks seperti ini, biasanya hambatannya adalah atau tantangan lah ya, tantangannya itu bagaimana kita berusaha segera bisa menyelamatkan saudara kita yang terjebak dalam reruntuhan. Baik, lalu kemungkinan masih ada warga yang tertimpa reruntuhan Pak. Bagaimana ini nanti untuk proses evakuasinya sendiri? Ya itulah, tim-tim SAR gabungan ya, banyak juga ada TNI, Polri, kemudian relawan Basarnas yang di Aceh. Saya juga menggerakkan unsur SAR yang dari SAR Medan dan sudah perjalanan menuju Juli. Kemudian heli sudah saya siapkan, tergantung nanti kita operasikan di sana, dikontrol, kemudian digunakan sesuai dengan prioritas tugas dan membantu tugas-tugas yang lain apabila masih bisa dimanfaatkan keberadaan heli itu untuk tugas yang lain.
Baik, lalu adakah metode lain seperti mungkin alat berat yang dikerahkan menggunakan anjing pelacak atau ada cara-cara lain untuk memastikan adakah warga di dalam reruntuhan tersebut? Ya, ada. Kita ada alat-alat standar yang disebut dengan paket alat bancar. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menangani hal semacam ini. Kemudian K9, anjing juga bermanfaat untuk teman-teman dari kita bisa mencari. Nah, kemudian kita juga punya peralatan man life detector itu untuk memastikan apakah di dalam reruntuhan itu masih ada saudara kita yang terjebak dalam keadaan masih hidup. Itu ada alat kita. Baik, Pak, kita ketahui ada beberapa kasus mungkin di saat mengevakuasi seperti misalnya pesawat jatuh di mana pemerintah meyakinkan sepenuhnya kepada tim SAR. Apakah ini juga berlaku di sana untuk tim untuk yang melakukan evakuasi? Oke, suaramu kurang jelas ya. Coba diulangi. Dan ini masih dibantu juga dengan beberapa pihak lain ya, Pak? Halo? Iya, halo Pak. Pak Saya Sulistyo. pikir dari pemerintah daerah Aceh, jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa pemerintah daerah Aceh sudah siap melakukan dan mengendalikan dan memanage kegiatan evakuasi dan yang lain. Namun demikian, kami tetap mengirimkan dukungan dari booster untuk jadi digunakan oleh pemerintah daerah Aceh. Nanti analisis itu semua yang memastikan dan menentukan itu adalah dari pemerintah daerah Aceh. Kepada saya tadi ada beberapa memang telepon dari teman-teman negara sahabat yang terdekat dari Malaysia, dari Singapura, tetapi saya katakan bahwa kita akan tangani dulu sendiri. Baik Pak, ini kita melihat warga juga masih banyak berada di sekitar reruntuhan. Apakah itu akan menyulitkan juga untuk proses evakuasi? Lalu apa ini himbauan kepada warga yang ada di sekitar reruntuhan? Oke, saya pikir itu hal-hal yang bisa dipahami ya dalam konteks ini. Yang penting kita berpikir tidak menjadi seolah kayak satu yang besar itu ya. Yang penting kita tenang, kemudian kita lakukan tugas-tugas itu, masyarakat paham kalau mengganggu yang mereka menyingkir, sementara kita unsur gabungan itu melakukan tugas mereka. Baik, Pak. Ya, halo Pak. Ya. Ya, selanjutnya seperti apa hingga siang ini? Ini sudah menuju ke siang hari. Berapa banyak tim yang diterjunkan? Apakah berbeda jumlahnya dengan yang tadi pagi? Oke, yang pasti untuk Basarnas itu di kantor SAR Aceh termasuk pos-posnya sudah berada di PD Jaya. Kemudian dari Medan kita gerakkan 2 tim yang menangani itu. Kemudian yang lain-lain relawan di Aceh banyak, anak-anak TNI, Polri banyak. Jadi tidak perlu banyak. Berarti didatangkan juga dari luar Aceh seperti dari Medan ya Pak? Ya, Medan itu kalau yang Basarnas sudah berangkat. Baik, berarti sangat dibutuhkan banyak tim juga untuk melakukan evakuasi ini Pak? Saya pikir itu analisis di lapangan ya. Baik. Makin banyak bagus, tapi bukan berarti banyak kalau nggak terkendali dengan baik. Ya, sampai kapan kira-kira Pak ini proses evakuasi dan adakah laporan dari warga mungkin yang merasa kehilangan anggota keluarga? Nah, informasi yang seperti itu masuknya ke Pemda, ya, pemerintah daerah Aceh, atau ke BNPB supaya menjadi jelas flow informasi itu. Kalau kami ini membantu proses ini ya, kita membantu pemerintah daerah terkoordinasikan dengan BNPB dalam konteks ini secara keseluruhan. Nah, klaster SAR hanya tugas pokoknya adalah mencari, mengevakuasi masyarakat kita yang terjebak ke daerah yang aman. Penanganan berikutnya dari yang sudah kita evakuasi ini adalah tugas-tugas sektoral. Baik, terima kasih Pak Sulistyo. Kita akan menunggu informasi lainnya nanti dari Basarnas. Ya. Terima kasih Pak.